Oh, saya minta belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, perkenalkan, nama saya Siva Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak. Sobat pelatihan, pada pembahasan ini kita akan mencermati tentang bagaimana cara menyusun modul proyek P5 PPRA. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang alur proyek P5 PPRA, yang di dalam alur itu terdiri atas tahapan-tahapan. Untuk model 1, ada tahapan pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan yang keempat refleksi serta tidak lanjut. Nah, pada kegiatan ini kita akan membahas aktivitas-aktivitas pada tiap-tiap tahapan model alur tersebut. Nah, sobat pelatihan, harapan dari pelatihan ini, sobat nanti bisa menyusun modul P5 PPRA. Nah, sebelum kita membahas atau lebih jauh tentang modul P5 PPRA, alangkah baiknya kita cermati dulu komponen-komponen yang mestinya ada pada modul P5 PPRA. Setidaknya ada 4 komponen yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah profil modul. Di dalam profil modul itu isinya tema dan topik atau judul yang sudah ditetapkan. Tentu saja tema dan topik judul ini harus berangkat dari akar permasalahan yang dihadapi di madrasah. Kemudian selain tema dan topik, Bapak Sobat latihan juga harus menuliskan untuk fase apa modul itu dan berapa durasinya, alokasi waktu yang disiapkan untuk modul tersebut. Kemudian komponen yang kedua adalah tujuan. Di dalam komponen yang kedua ini, sebelum sobat pelatihan menentukan tujuan, pastikan sobat pelatihan menuliskan latar belakang yang mendasari atau yang menjadi dasar pemikiran munculnya tema ataupun topik proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Setelah latar belakang, kita tentukan dimensi, pemetaan dimensi dari profil pelajar Pancasila dan nilai dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, berikutnya kita tentukan juga rubrik ataupun target pencapaian dari modul, dari proyek yang akan dilakukan sesuai dengan fase yang akan dipilih. Kemudian komponen selanjutnya adanya aktivitas. Untuk aktivitas atau alur aktivitas proyek ini kita bisa mengambil dari alur yang sudah kita susun pada materi sebelum ini. Dan komponen yang terakhir adalah asesmen. Itulah sobat pelatihan komponen-komponen yang mesti ada pada modul proyek P5 PPRA. Baik, sobat pelatihan, kita akan mencoba bagaimana menyusun modul proyek P5 PPRA. Sebagai langkah yang pertama, sobat pelatihan, kita akan menentukan identitas modul yang kita susun, yaitu teman-teman sobat pelatihan menuliskan tema, judul, fase, kelas, alokasi waktu, dan latar belakang.
Nah, sebagai contoh, sobat pelatihan bisa melihat pada proyek ini. Nah, ini merupakan proyek yang kedua dengan asumsi pola model mingguan, model blok mingguan. Artinya diambil salah satu hari dalam pekan atau dalam minggu itu untuk pelaksanaan proyek P5 BPM. Contoh untuk elemen yang pertama, pada komponen yang pertama, pada modul yang pertama adalah tema, kemudian judul, fase, dan alokasi waktu. Sebagaimana sudah dipetakan pada video sebelumnya, untuk topik atau tema hidup berkelanjutan dengan topik atau judul asiknya makan sayur pada fase B untuk kelas 4 ini memerlukan waktu 72 jam pelajaran. Sobat pelatihan yang tidak kalah pentingnya di dalam identitas atau profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatanil Alamin, kita pastikan tuliskan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran proyek itu dilakukan. Tentu saja yang menjadi acuan adalah bisa Bapak Ibu Sobat Pelatihan mengambil Al-Quran sebagai sumber ajaran. Contoh pada topik yang sedang kita bahas dengan tema hidup berkelanjutan, topik asiknya makan sayur, maka kita akan temui fenomena yang terjadi di peserta didik kita lebih familiar dengan makanan siap saji serta tidak suka makan sayur atau sulit makan sayur. Nah, kita hubungkan ajaran Islam yang mengajarkan atau yang memerintahkan agar kita memperhatikan makanan kita. Ini kita bisa lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang insyaallah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Selain Al-Quran surah Al-Baqarah, di dalam Al-Quran surah Abasa juga Allah sudah memerintahkan bahwa makanan anggur dan sayuran ini merupakan makanan yang dianjurkan oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, atas dasar inilah bisa Sobat Pelatihan jadikan dasar pemikiran atau nanti diisikan pada latar belakang sehingga akan menguatkan apa yang akan kita tanamkan karakter peserta didik kita bersumber kepada ajaran agama Islam. Nah, kita lanjut pada langkah yang kedua yaitu deskripsikan dan tujuan pemetaan subelemen elemen pada Pancasila, profil belajar Pancasila, dan petakan nilai subnilai pada profil pelajar Rahmatanil Alamin. Tentu saja pastikan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. Sobat pelatihan, inilah contoh pemetaan dimensi elemen subelemen profil pelajar Pancasila dan nilai serta subnilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, Sobat pelatihan, untuk tema hidup berkelanjutan dan topik ayo asiknya makan sayur, dimensi yang dipilih, dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia serta gotong royong. Kemudian elemennya akhlak pribadi. Nah, tentu saja kita ingat pada materi pemetaan sudah dibahas mengapa mengambil elemen akhlak pribadi. Tentu saja ini berkaitan dengan latar belakang yang sudah kita bahas tadi. Kemudian subelemennya adalah merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Untuk nilai P5 PPRA, yang pertama adalah keteladanan atau qudwah dan dinamis serta inovatif atau tatawur wa istiqamah. Dan subnilainya dalam menjadi contoh, mengajak kebaikan dan menginspirasi serta kritis, kreatif, dan mandiri. Sobat pelatihan, mengapa kita perlu mendeskripsikan ini? Sobat pelatihan, pentingnya sobat pelatihan mendeskripsikan dimensi dan nilai ini adalah menjadi acuan ketika sobat pelatihan akan melaksanakan aksi dan ketika sobat pelatihan akan melakukan asesmen. Kemudian tidak dilupakan target pada fase untuk modul yang dimaksud. Dalam hal ini fase B, target pencapaiannya adalah mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan dan merawat tubuh dan perkataan dalam semua aktivitas keseharian dan mampu menampilkan tindakan yang sesuai dengan tujuan kelompok. Target pencapaian dari profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu mengambil inisiatif, mengajak dan mendorong orang lain dalam kebaikan, serta berpikir sistematis, berani mengambil keputusan serta mengembangkan gagasan yang berdaya saing dan memberi kemanfaatan yang baik. Kita lanjut pada langkah yang ketiga. Pada langkah yang ketiga, menuliskan alur kegiatan proyek secara umum. Nah, proses ini tentu saja sobat pelatihan bisa menindaklanjuti dari alur yang sudah sobat pelatihan susun pada tahapan sebelum menyusun modul. Di tahapan alur tahapan ini, sobat pelatihan tentu saja sudah memilih di antara model alur yang diterapkan pada proyek yang dimaksud. Nah, untuk contoh ini kita mengambil dari model yang nomor 1 dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, kemudian refleksi dan tidak lanjut. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang sudah dijabarkan alurnya secara umum, ya, beserta alokasi waktu atau durasi waktu yang digunakan. Nah, dari pengenalan diawali dari mengidentifikasi pola makan dan jenis makanan yang disukai oleh peserta didik. Di tahap pengenalan ini diasumsikan karena menggunakan pola blok mingguan, maka kegiatan 1 dan kegiatan 2 pada nantinya pelaksanaannya akan dilakukan pada 1 kali pertemuan. Kemudian kegiatan 3 dan 4 dilakukan pada 1 kali pertemuan. Kemudian dilanjutkan pada tahapan aktualisasi, ini ada 1 kali pertemuan 8 JP. Kemudian peserta didik mengidentifikasi sayuran yang mudah ditemukan di sekitar. Dan kegiatan yang ke-7 menyepakati jenis masakan sayur yang akan dipilih. Ini merupakan 1 kali pertemuan. Pada tahapan-tahapan ini dan pada distribusi waktu tiap-tiap kegiatan, ini yang perlu menjadi bahan perhatian atau menjadi dasar pemikiran adalah pola blok penentuan waktu. Misalnya contoh pada kasus ini, pada contoh ini adalah blok mingguan. Oke, kita lanjut. Di tahapan aksi, ini mengolah sayuran menjadi makanan, kemudian
hasil dari olahan makanan itu dimakan secara bersama. Nah, ini menjadi sebuah kegiatan dalam satu pertemuan untuk satu menu. Jika disepakati dalam pertemuan atau dalam proyek itu tidak hanya satu menu, maka bisa dilakukan sesuai dengan jumlah menu. Misalnya 3 kali, 3 menu berarti 3 kali pertemuan untuk mengolah sayur dan makan bersama. Baik, kemudian pada kegiatan berikutnya, kegiatan 10 kampanye. Jadi setelah peserta didik kita mengerti, mengalami proses mengolah sayur dan menikmati olahan sayur, maka dia punya tanggung jawab untuk mengkampanyekan kepada teman, saudara, ataupun um, siapapun yang berada di lingkungannya. Untuk mengkampanyekan itu sesuaikan dengan bakat dan minat ataupun gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Bisa melalui poster, bisa melalui puisi ataupun video. Nah, jadi sobat pelatihan, hal yang penting perlu diperhatikan pada penyusunan kegiatan. Pastikan kegiatan itu memang mengarah kepada proses penanaman karakter yang sudah dipetakan pada dimensi maupun nilai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Ahmad Nadir Alawi. Baik, sobat pelatihan, untuk tahapan refleksi dan tidak lanjut, jadi setelah peserta didik kita mengalami langsung, menikmati, dan mengkampanyekan apa, ayo asiknya makan sehat, makanan sayur, maaf, asiknya makan sayur, maka selanjutnya dia bisa merefleksikan dari kegiatan proyek ini. Pada tahapan refleksi, peserta didik bisa menyampaikan apa hasil dari pengalaman, perasaannya, bisa melalui menulis teks laporan asiknya makan sayur. Nah, agar karakter yang sudah terbangun ini tidak hilang seiring dengan selesainya proyek, maka Bapak Ibu guru sebagai tim fasilitator perlu melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini adalah menugaskan peserta didik untuk melakukan atau untuk membiasakan pola makan sehat dalam bentuk daftar menu makanan sehari-hari.